Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Haryani Sarjana Sastra, calon guru penggerak angkatan 10 SMK Negeri 1 Oja, Kabupaten Dompu. Hari ini sesuai dengan tugas modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik, kami akan melaksanakan tugas supervisi dengan rekan sejawat Ibu Hastuti SP pada kelas 10 ATPH. Assalamualaikum Bu Has. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya dan Bu Hastuti pada pagi hari ini sangat sehat sekali, dan alhamdulillah kita akan melakukan tugas-tugas kita seperti ini. Nah, saya akan melakukan supervisi dalam kelas Ibu nanti pada jam mata pelajaran Ibu. Kemudian rencana Ibu nanti materi yang akan Ibu sampaikan pada saat di dalam kelas nanti apa tuh? Kebetulan hari ini saya ada jam pembiakan tanaman di kelas 10 ATPH pada jam keempat. Kemudian nanti tujuan pembelajaran Ibu nanti di kelas. Adapun yang ingin kami capai nanti pada pembelajaran kegiatan itu, siswa mampu melakukan kegiatan-kegiatan secara generatif untuk tanaman sayuran. Oh, berarti Ibu kan terus pada jurusan ATPH Bu, itu yang berkuliah di pertanian gitu ya Bu ya. Kemudian tadi materi yang sudah Ibu sampaikan, kemudian tujuannya sudah. Nah, area pengembangan yang akan Ibu lakukan bagaimana Bu? Berhubung kegiatan generatif ini kan luas Bu, ada kegiatan generatif dengan untuk tanaman sayuran, untuk tanaman buah, untuk tanaman hias. Jadi hari ini kita fokus untuk tanaman sayuran. Oh ya, fokusnya berarti pada tanaman sayuran ya Bu ya. Kemudian strategi yang akan Ibu lakukan nanti untuk mencapai pembelajaran tersebut. Karena berhubung ini anak kelas 10 ini kan siswa baru masa transisi dari SMP ke SMA. Jadi saya mencoba memulai strategi saya dengan melakukan asesmen non kognitif dulu. Biar saya memahami dulu gaya belajar yang mereka inginkan itu seperti apa. Nah, yang baru langkah berikutnya itu saya mencoba memberikan mengelompokkan mereka ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan hasil asesmen tadi. Ya, berarti kalau sesuai dengan strategi yang Ibu sampaikan itu Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya? Nah, insya Allah karena ini tuntutan kita di kurikulum Merdeka ini kan memang harus melakukan seperti itu, pembelajaran yang menyenangkan. Iya. Berarti harapan Ibu ke depannya untuk siswa di kelas 10 nanti bagaimana ya? Harapan saya dengan mereka mempelajari mata pelajaran pembiakan tanaman ini, saya berharap mereka mampu melakukan perbanyakan tanaman itu dengan modifikasi apapun yang kami berikan itu, sehingga mereka mampu menciptakan atau berinovasi tentang pembiakan tanaman. Ya, baik, sudah jelas semua Bu. Nanti untuk jadwal pelajaran Ibu kapan waktunya? Jam 10 pagi. Oh ya, berarti hari ini saya sudah bisa langsung supervisi kelas Ibu ya? Siap. Ya, terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu nanti di kelas bahas dengan model-model pembelajaran yang saya tunggu lagi. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita melanjutkan pertemuan kita. Materi apa yang kemarin? Pembiakan tanaman secara genetik. Nah, sekarang kita
Tati. Rizky, Junaidi, apa? Silakan, angkat tangan. Oh, Abang Rizky. Silakan Abang Rizky pimpin doa. Kita bersama-sama doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum masuk ke materi ini, apakah di dalam perasaan anak-anak ada yang punya perasaan bahwa datang hari ini apa yang ingin saya dapatkan? Ada yang punya quotes? Saya hari ini begini-begini dengan baju berseri atau hal yang biasa ingin mendapatkan. Ada yang punya quotes? Gak ada? Ya, hanya mau mendengarkan. Oke, kita lanjut. Pembiakan tanaman ini kemarin sudah kita pelajari apa yang pertama yang sudah kita pelajari kemarin, pembiakan secara pembiakan secara generatif. Sudah. Sekarang kita melanjutkan materi yang kedua ini adalah pembiakan secara pembiakan secara vegetatif. Iya. Sebenarnya di LCD-nya sudah tertera, tapi kita kendala ya LCD-nya. Adapun tujuan yang ingin kita capai, ya, harus punya tujuan kan? Kalau tidak ada tujuan kita akan keluar dari relnya. Mau berlompok ya harus jelas dulu. Tujuan pembelajaran yang pertama inginkan siswa mampu memahami
itu harus ada lagi yang harus kita tahu. Yang mau disambung itu dengan siapa, gitu kan? Misalnya si mangga A dengan mangga B atau mangga boleh dengan mangga gunung. Nah, apa sih yang diharapkan dari proses itu? Nah, menghasilkan apa sih nanti itu? Apa sih yang diharapkan? Nah, dari hasil menyambung ini apa sih yang diharapkan? Ayo. Apa sih yang diharapkan dari hasil buah yang bagaimana? Misalnya buah yang enak. Nah, terus apa lagi yang diharapkan? Manis, gitu kan? Nah, dari tadi mangga gunung kan dia kecut. Nanti kita sambung dengan mangga madu yang rasanya enak. Jadi yang diharapkan adalah yang baik. Bisa dipahami? Ya. Baiklah, kita sekarang langsung aja ke prakteknya. Kita bagi LKPD-nya untuk kedepannya untuk langsung kita praktekkan. Ya, nanti bentuk kelompok ini 3 kelompok, nanti kelompok ini 3 orang, nanti kelompok ini 4 orang aja, 4 kita bentuk 2 kelompok, nanti 2 kelompok dibentuk. Ya, nanti penduduknya tidak seperti ini nanti ya. Kita bagi dalam kelompok, kita diskusi, 1 orang diskusi tentang mencangkok, 1 orang diskusi tentang populasi. Ayo kita briefing dulu. Sudah capek kan? Mari kita bermain dulu. Berdiri. Sebelum kita langsung ke kegiatan ini, langsung ke bermain dulu. Yang tadi, ayo berhadapan. Silakan berhadapan. Oke? Ya, siap. Siap. Posisi tangan siap. Ayo siap. Posisi siap. Menjauh. Mendekat. Sudah satu orang tidak konsentrasi. Ya, saudara, bagaimana perasaannya? Kita lanjut, coba yang meja ini berhadap ke sini. Ini kakak kursinya ini kita bentuk kelompok, kita diskusi, nanti kita presentasikan hasil depan. Pembiakan vegetatif dengan generatif. Yang pembiakan vegetatif itu seperti apa saja, nanti generatif seperti apa. Langsung nanti ambil kesimpulan di depan. Ayo, hadap ke belakang yang kakak. Kakak berdua sama aku langsung ke sana. Ya. Silakan diskusikan apa yang kalian lihat di sini. Coba perhatikan. Ini kan video pembiakan secara generatif. Ceritakan apa yang kalian lihat di sini ya. Ini sudah. Nanti yang pembiakan secara generatif.
regenerasi. Apa sih pembiakan secara generatif? Apa sih pembiakan secara vegetatif? Itu baca. Ayo. Ada yang bisa? Maju sebentar. Abang Rizky langsung maju aja. Bawa. Yang dikasih ikan loh. Ya, langsung. Yang lain silakan mendengarkan, menyimak. Jika ada yang mau kurang jelas, langsung berdiri di sini. Dari kelompok 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Diskusi kami. Kesimpulan hasil pembelajaran. 1. Membiarkan tanaman secara vegetatif adalah membiarkan tanaman menggunakan basis tanaman batang, pucuk maupun akar. 2. Membiarkan vegetatif bisa dilakukan dengan teknik A. Akulasi, B. Menyambung, C. Step. Baik, aplaus buat Rizky telah menyampaikan. Terima kasih Abang Rizky. Yang Abang sebelah pendidikan secara generatifnya ada menggunakan biji apa saja di kampus ada. Ayolah, Abang. Ini Abang dia aja. Mas, pintar Abang nih, ayo langsung. Ayo. Mulai dengerin yang lainnya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembiakan secara generatif. Pembiakan generatif dapat dilakukan dengan menggunakan apa aja contohnya? Menggunakan biji Apa sebutin? biji cabai, Terus biji apa lagi? biji Siapa yang ngomong? Dia pintaran yang vegetatif, generatif. Ayo vegetatif. Ayo dulu. terong, Apa lagi? Sebutin aja. biji tomat, Terus apa lagi? biji timun, biji selada. Ya, dan lain-lain. Terus apa yang didapat dari pembelajaran selama kita belajar tadi? Apa yang Anda dapatkan? Bisa nggak cerita ke teman-teman? Selama proses belajar ini saya mendapatkan apa? Apa yang kamu dapatkan? Ayo cerita. Oke lah, abangnya agak lupa. Mari kita lanjut. Baiklah, secara garis besar itu kita upload dulu buat kedua teman kita yang sudah tampil. Nanti akan kepercayaan dirinya. Itulah sekilas materi tentang pembiakan vegetatif dan generatif. Nanti kita lebih lama di lapangannya. Ketika kita praktekkan, kita aktualisasikan bagaimana keterampilan kita sebagai ahli dalam pembiakan tanaman secara generatif maupun vegetatif. Nah, Ibu mengambil kesimpulan secara umum. Tadi hasil diskusinya adalah dari kelompok 1 tentang pembiakan generatif itu adalah kebanyakan tanaman menggunakan benih. Benih itu identik dengan biji. Nah, biji itu dia memiliki embrio untuk tumbuhnya menjadi tanaman baru. Tadi sudah dicontohkan ada selada, ada tomat, ada cabai, ada sawi, ada kol, ada bunga kol, dan lain-lainnya. Kalau tanaman buah bisa mangga, tanaman pangan berpalawija bisa padi, bisa kedelai. Nah, untuk pembiakan generatif tadi kita bisa menyimpulkan tadi kebanyakan menggunakan bagian-bagian tanaman.
seperti yang sudah tertera dalam video tadi. Itulah tugas yang kalian harus pelajari lebih lanjut. Sebelum masuk ke lahan nanti kita sudah belajar tentang langkah-langkah dari proses menyambung dan menyemaikan cabai. Baik, untuk lebih dan kurangnya karena jam pelajaran kita 2 jam sudah berakhir, Ibu akhiri sekian. Semoga Ibu ya apa yang Ibu sampaikan itu kekurangannya bisa dimaafkan, sedang kelebihannya itu mungkin bisa diambil manfaatnya. Ibrohnya Ibu mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Kita bimbing sekali. Bangun bimbingan sekali. Ya, saya baru menunjukkan kita bimbing. Ayo. Menutup acara kita bergembira dulu, menyenangkan. Baik. Ayo kita akhiri dengan kita bergerak. Siap? Siap. Kalau Ibu bilang tepuk semangat, ding ding ding, dung dung dung, dan dan dan, dung dung dung, dan dan dan, ding ding ding. Semangat semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rini Hadiadi Sarjana Sastra, calon guru penggerak angkatan 10 SMK Negeri 1 Moja Kabupaten Dompu. Hari ini akan melakukan obrolan pasca observasi setelah tadi sudah melakukan observasi pada rekan sejawat saya Ibu Hastuti SP, dan kebetulan hari ini kami didampingi oleh Ibu pengajar praktek kami Ibu Karyadi SPT MPD yang hari ini akan mengikuti proses obrolan kami dalam pasca observasi. Kami akan memulai obrolan pasca observasi setelah tadi proses observasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah. Bagaimana setelah tadi kita sudah bertemu di kelas, saya sudah melakukan observasi di kelas Ibu, melihat mendampingi Ibu pada saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Perasaan saya setelah saya melaksanakan tugas saya merasa senang, saya merasa bahagia bisa menyampaikan saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah melakukan observasi. Tadi kalau boleh diulang kembali Mas Todi, tadi kita melakukan observasi di kelas mana? Ya. Tadi kita sudah melakukan kegiatan proses belajar mengajar di kelas 10 ATPH 10 agribisnis tanaman pangan dan hortikultura dengan materi saya adalah pembiakan tanaman. Ya. Setelah melakukan observasi di kelas Ibu, setelah Ibu melakukan pembelajaran, apa refleksi Ibu selama melakukan pembelajaran? Baik, karena kebetulan di kelas 10 ini kan kelas baru dari masa transisi. Jadi hasil refleksi saya dengan murid saya yang pertama adalah anak-anak itu membangkitkan motivasi mereka dengan perubahan mata pelajaran ini. Yang mata pelajaran notabene ini kan tidak ada di waktu mereka di SMP-nya. Ini mata pelajaran baru yaitu produktif. Jadi itu yang kami lakukan adalah bagaimana meningkatkan motivasi mereka untuk mau belajar tentang pembiakan. Ya. Itu yang pertama. Ya. Kemudian tadi saya sudah melihat proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Hastuti, sudah melewati semua proses dalam modul ajar, ada pendahuluan, kemudian ada kegiatan intinya dan sampai kegiatan penutup. Ada proses pembelajaran di dalam proses itu Ibu melakukan pembelajaran yang diferensiasi. Kalau saya menilai tadi pada saat saya observasi, kira-kira ada kendala yang Ibu alami? Sepertinya tadi saya ada melihat kendala apa yang Ibu alami pada saat Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya betul Bu.
Setiap proses itu pasti ada plus minus ya. Ya kendala yang saya hadapi ini kan karena dia ini masih minim dengan pengetahuannya, masih dengan aturan-aturan baru. Akhirnya mereka itu kan tingkat pengetahuannya masih kurang, terus keaktifan juga masih kurang, pemahaman yang masih minim gitu kan. Nah, itu sih kendala-kendala yang saya hadapi secara umum, sehingga saya butuh tenaga ekstra untuk memotivasi, mengarahkan, memberikan pembagian yang sesuai dengan porsi kebutuhan mereka. Itu aja. Ya, betul. Kalau biasanya yang kami tahu kalau pelajaran utamanya di pertanian kan biasanya tidak di lahan ya. Ya. Kalau tadi kita melakukan observasi di dalam kelas, mungkin nanti ibu bisa melakukan observasi di luar kelas misalnya seperti di lahan gitu ya. Nanti bagaimana tindakan ibu misalnya suatu saat ibu tadi sudah observasi di kelas, suatu saat ibu melakukan pembelajaran di luar kelas atau di lahan pertanian gitu, nanti bagaimana apa yang ibu lakukan? Ya, dari hasil refleksi saya tadi itu saya sudah menyusun apa yang harus saya lakukan, karena ada berbagai tipe dari anak-anak saya tadi. Memang motivasi mereka menurun karena tipe anak-anak saya ini adalah ternyata dia kinestetik, karena mereka itu latar belakang mereka ini kan memang mereka adalah petani murni. Akhirnya ketika apapun yang kalau pas pembelajaran di kelas, nah seperti hal itu yang ditemukan sama Ibu Rini. Akhirnya saya karena ini penyusunan agendanya, akhirnya kami kan pakai 70-30. 70% kami akan berada di lahan, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa tadi yang gaya belajarnya kinestetik, dan 30% kami untuk pengetahuannya di dalam ruangan. Iya. Kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada yang suka visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik seperti siswa Ibu Has tadi ya. Berarti solusi yang Ibu temukan tadi membawa anak-anak sekali waktu untuk ke lahan itu ya, untuk mengatasi mereka yang belajarnya dengan kinestetik. Nah, tadi sudah saya perhatikan proses pembelajaran Ibu sudah melalui segala proses, ada pendahuluan, ada inti, ada penutup, dan modul ajar Ibu sudah luar biasa. Nah, rencana Ibu, tindak lanjut Ibu untuk kedepannya dalam proses pembelajaran. Karena ini saya dari latar belakang siswa saya yang secara ekonomi maupun secara latar belakang orang tua budayanya itu, saya sudah punya rencana ke depan ini, karena pembelajaran kami adalah pembelajaran yang menghasilkan produk ya. Jadi ada proses, ada konten, ada produk itu. Orientasi saya begini Bu, yang tadi yang ada beberapa anak yang kan tidak semua anak punya HP di saya. Dari satu kelas itu yang punya HP hanya satu. Nanti saya ingin, karena dia hobi juga di IT, saya rencanakan yang tadi yang anak yang suka bermain HP itu, dia tugasnya itu bagian promosi. Tadi yang tidak ada motivasi di dalam pengetahuan itu, saya prioritaskan mereka di ke kinerja kinestetiknya tadi untuk mengolah lahan, menanam dan seterusnya itu. Dan ada lagi satu yang tidak tahan panas tadi. Ada beberapa anak yang tidak tahan panas itu. Saya arahkan mereka di bagian pemasaran. Jadi walaupun prosesnya tetap mereka lalui, tapi tidak maksimal mereka di bidang itu. Semua anak tetap melalui proses tadi yang menanam, tapi ditekankan mereka pada yang tadi sesuai dengan kemampuannya itu. Itu aja rencana saya ke depan. Dan juga yang satu yang tidak pernah kami lupakan karena dari latar belakang ekonomi tadi, hasil dari penjualan anak-anak ini kembali ke anak-anak untuk membeli baju seragamnya, untuk dia biaya makan dan minum tiap hari. Itu aja yang kami lakukan. Luar biasa sekali Ibu Has. Apa yang Ibu Has lakukan sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ada konten yang dihadirkan, ada proses, kemudian ada produk yang nanti untuk tindak lanjut kepada siswa Ibu Has. Bagaimana perasaan Ibu Has setelah kita melakukan observasi di kelas dan sampai hari ini apa perasaan Ibu Has? Perasaan saya pertama itu, saya merasa bahagia lah. Kenapa saya bahagia? Karena saya bisa merefleksi apa kekurangan saya ketika saya itu terhadap mahasiswa saya.
dengan notabene tipe-tipe yang berbeda itu. Yang kedua, saya merasa berterima kasih kepada ibu yang bisa, tidak semua orang mau merefleksikan apa yang menjadi kekurangan bagi saya itu. Nah, itu aja. Ya, terima kasih Ibu Hastuti. Dari awal kemarin kita sudah melakukan pra-observasi, kemudian saya observasi di kelas, kemudian hari ini kita melakukan pasca observasi. Luar biasa. Terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu Has. Semoga kita dapat belajar bersama untuk kemajuan murid-murid kita tentunya, Ibu Has. Terima kasih banyak, Terima Ibu kasih Has. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini luar biasa sekali. Beliau ini aduh. Karena memang beda ya kalau ini sudah paham memang apa yang dihasilkan oleh ini dalam jadi ini saya lihat yang diobservasi dengan observasi sudah sama luar biasa. Terima kasih Bu Astuti sudah mau membantu ini dan saya yang untuk menyelesaikan tahapan-tahapan ini. Saya tuh sengaja, saya sengaja Bunda PPT karena beliau mungkin yang sudah memahami proses pembelajaran kita